Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO seorang tokoh muda, tokoh aktivis, tokoh akademisi, dan juga seorang peneliti senior. Dia adalah Korwil Sulselbar, Lembaga Survei Kenamaan Carta Politika, dan juga beliau seorang akademisi tulen dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Andi Surahman Batara. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Pak Dr. Surahman Batara akan membedah isu yang kami akan diskusikan, yaitu potensi tokoh Indonesia Timur Persi Lembaga Survei. Dan saya langsung memulai diskusinya bersama beliau, sahabat dan sobat IPISO. Pak Dokter, potensi tokoh-tokoh potensi kawasan Indonesia Timur dalam kancah perpolitikan nasional seperti apa dalam kacamata Pak Dr. Surahman? Ya, terima kasih Pak Adir. Bagaimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Dokter. Luar biasa sudah diundang di studio IPISO. Sama-sama Pak Dokter. Yang konsisten ya, membahas isu-isu politik kebangsaan. Dan tentu channelnya ini selalu dinantikan oleh masyarakat tentunya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke soal figur dari Indonesia Timur, saya secara pribadi memang banyak terlibat dalam riset-riset politik di lembaga survei tentunya. Beberapa bulan terakhir ini, saya kira kita semua membaca bahwa berbagai lembaga survei nasional, mungkin termasuk IPI, telah merilis hasil survei figur-figur yang digadang-gadang untuk menjadi capres ya di 2024. Saya ingin mulai dari tokoh-tokoh nasional dulu. Saya kira dari berbagai lembaga survei telah merilis hasil surveinya. Tokoh-tokoh nasional seperti Ganjar, kemudian Anies, Prabowo, ini selalu berada pada tiga besar. Yang menarik adalah tidak ada figur dari Timur, semua figur dari Jawa, bisa katakan seperti itu. Untuk survei capres ya? Survei capres, ya. Memang belum ada hasil survei yang saya lihat yang mencoba merilis paket ya. Kalau seandainya capres ini dipaketkan dengan ini. Tetapi saya kira kalau kita melihat kualitas dan kuantitas ya figur dari Timur, saya kira banyak. Ya, kita punya tokoh seperti Pak JK, saya kira sukses menjadi wapres di dua presiden yang berbeda. Nah, sehingga posisi figur dari kawasan Timur saya kira selalu ada ruang ya yang cukup potensi saya kira. Selain geopolitiknya tentu juga kualitas kepemimpinan dan Sulsel khususnya selalu memiliki banyak figur. Kalau kita melihat ya beberapa bulan terakhir ini, saya kira beberapa nama disebut ya, seperti Pak Andi Amran Sulaiman ya, mantan Menteri Pertanian ya, kemudian muncul juga figur seperti Rahmat Gobel, kemudian Sandiaga Uno kan bisa kita anggap juga sebagai figur dari Timur karena dia juga dari Gorontalo. Ya. Tetapi saya kira Syahrul Yassin Limpo juga Sulsel ini memang selalu menarik ya dalam diskusi politik nasional. Karena tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Timur ini saya kira
jumlahnya cukup banyak dan cukup dikenal ya, kuat dalam karakter Karakter kepemimpinannya. kepemimpinannya, betul. Sehingga kalau bicara peluang, saya kira dari Timur peluangnya sangat besar ya, karena bagaimanapun Indonesia ini negara yang begitu luas. Walaupun kalau kita kalkulasi secara politik memang sepertinya ya sangat sulit, kalau bicara geopolitiknya Geopolitik sangat sulit untuk mendorong capres dari Timur. dari Timur masih sangat sulit ya. Ya, kalau kita bicara tentang demokrasi kita yang pemilihan langsung seperti ini. Kalau bicara kualitas kepemimpinannya, saya kira Mampu bersaing. Sulsel ini gudangnya pemimpin ya, tetapi real politiknya ya, kita pemilihan langsung otomatis seluruh rakyat Indonesia yang sudah masuk kategori wajib pilih tentu tidak bisa dipungkiri kajian geopolitik itu menjadi salah satu indikator dalam menilai potensi capres. Kalau bicara potensi capres, saya kira semua punya potensi, tetapi orang selalu mengatakan potensi menang. Kan begitu ya, kalau potensi capres saya kira semua tokoh politik, tokoh nasional itu ya, seperti dari Sulawesi Selatan banyak yang bisa jadi capres. Tapi pertanyaannya apakah bisa menang? Pak JK sudah pernah membuktikan Pak Dokter ya. Ya, saya kira begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa suara terbanyak itu ada di 3 provinsi di Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan saya kira pilpres sebelumnya bisa kita lihat siapa yang bisa menguasai wilayah itu, Dialah pemenang. dialah pemenangnya. Betul, betul. Ya, sehingga posisi seperti Ganjar, Anies memang posisi yang sangat seksi saya kira dalam peta politik nasional. Baik, sahabat dan sobat, episode pembuka dari Pak Dr. Surahman, Pak Dr. Andi Surahman Batara dalam memulai diskusi kita. Saya pendalaman kepada beliau. Pak Dokter, kan tadi ada disebutkan beberapa nama yang memang dari segi kapasitas jangan diragukan. Pandi Amran, Sandiaga, Pak Saru, Rahmat Gobel ya. Nah, kalau dilihat dari 3 nama yang saat ini terekam survei, selalu memuncaki. Ada juga siapa, Suharso Monoarfa kan, Iya, juga dari Gorontalo juga. Gorontalo juga. Ya, cuma kelihatannya 4 nama ini yang lebih Ya. tren Itu yang banyak muncul di publik ya. banyak muncul di publik, dan kelihatannya memang paling siap 4 nama ini. Kalau dilihat dari persiapannya dia dengan kemunculannya Pak Dokter ya. Iya. Kalau kita lihat dari 3 nama Pak Dokter yang terekam survei, dari Carta sendiri tadi sudah disebutkan, dari IP pun sepakat 3 nama tadi, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies selalu memuncaki 3 besar ya. Nah, kalau kita membedah satu persatu dari 3 nama ini, kita mulai mungkin dari Pak Ganjar. Kalau Pak dilihat dari segi geopolitik, Pak Ganjar ini kan Jawa Tengah ya. Potensi dia menggandeng tokoh kawasan Indonesia Timur sebesar apa dalam kacamata Pak Dr. Surahman, dan dari nama-nama yang kita sebutkan, siapa yang paling potensial sebenarnya bersama beliau? Saya kira pada akhirnya akan bicara tentang siapa yang siap. Siapa yang siap? Siapa yang siap untuk menjadi pendamping. Karena tentu juga track record calon itu menjadi pertimbangan saya kira ya. Pak Amran merupakan mantan menteri, ya. Kemudian Pak Saru sekarang menteri, Rahmat Gobel di Wakil Ketua DPR ya. Sandiaga Menteri. Saya kira di beberapa bulan terakhir saya kira tokoh-tokoh ini semua berkunjung ke Sulawesi Selatan ya. Kalau kita bicara Ganjar, saya kira ruangnya pasti terbuka. Tetapi yang tentu yang menentukan itu adalah selain hasil survei, kemudian keinginan partai politik. Keinginan partai politik ini kan ditentukan oleh elit parpol tentunya. Elit parpol yang ingin menggandengkan siapa dengan siapa. Tetapi saya kira namanya pemilihan langsung ini sangat tergantung dari persepsi publik. Nah, persepsi publik itu ditangkap dari hasil survei. Itulah gambaran persepsi publik terhadap figur. Sehingga menurut saya
siapapun tokoh dari kawasan timur ini ya, harus mendekatkan diri ke masyarakat agar bisa, selain tadi sudah punya track record, tentu dengan dia hadir di masyarakat menunjukkan keinginannya, keseriusannya, tentu itu akan menentukan nanti juga menjadi pertimbangan saya kira para capres. Pertanyaannya kemudian, apakah figur-figur ini dari kawasan timur ini serius mau maju? Misalnya seperti Ipiso, misalnya Pak Amran, apakah Pak Andi Amran memang serius untuk maju? Nah, tentu kita bisa lihat nanti ke depan. Misalnya infrastruktur politiknya seperti apa. Karena saya tahu Pak Amran sampai saat ini belum berpartai ya. Belum berpartai, belum menjadi kader partai politik. Murni Pengusaha. Dari pengusaha, kemudian muncul menjadi tokoh nasional, menjadi menteri. Ya, sehingga saya kira nama-nama tadi yang kita sebutkan ini tinggal menunjukkan keseriusannya. Kalau misalnya seperti Pak Sahrul dan Rahmat Gobel kan kader partai, kemudian Pak Soeharto kader partai, kemudian Sandiaga Uno pun adalah kader partai. Pak Amran ini bukan kader partai. Dia satu-satunya bukan kader Tetapi kan bisa publik melihat kedekatan figur itu dengan partai-partai tertentu. Tinggal memang menunggu keseriusan saja. Siapa sih sebenarnya di antara figur ini yang serius untuk masuk dalam pertarungan 2024. Baik, pendalaman dari Pak Dr. Andi Surahman Batara dalam mendalami diskusi kita. Saya semakin akan mendalami bersama beliau. Pak Dokter, framing yang terbangun saat ini terkait politik nasional kelihatannya publik dari kedua belah pihak, pendukung kedua belah pihak, dari pihak Gerindra dan PDIP saat ini dalam tanda kutip versi Megawati ya, Puan Maharani, paket Prabowo Puan Maharani cukup direspon publik dan cukup besar framing mengarah ke sana, dan kelihatannya kerja-kerja politik mengarahkan ke sana ini sudah sangat terlihat sampai hari ini, Pak Dr. Andi Surahman. Nah, kalau kita lihat potensi paket ini, nah apakah misalnya kalau paket ini terjadi, tentu Ganjar dengan Anies ya harus betul-betul jeli dan matang melihat potensi wakil ya, karena banyak juga yang menjagokan Puan Maharani ini ketika digandeng Prabowo itu cukup kuat. Analisis Pak Dokter sendiri dan temuan-temuan data Carta Politika dalam riset-risetnya seperti apa melihat paket ini, dan harusnya Ganjar dengan Anies melakukan langkah-langkah apa ketika betul paket itu jadi, Pak Dokter? Jadi sampai saat ini belum ada survei yang fokus mempaketkan dan mulai rilis tentang kalau ini tokoh ini dipaketkan dengan siapa. Masih survei individu ya, jadi yang muncul itu. Dan saya kira saya tidak bisa menyampaikan tanpa data yang saya miliki. Sebenarnya yang perlu dicermati juga adalah bola panas undang-undang politik. Ya, misalnya ada beberapa potensi di situ, misalnya seperti parliamentary threshold. Apakah 0% atau dinaikkan atau tetap sama, atau ada hal yang lain, misalnya apakah undang-undang politik membuka ruang bagi calon perseorangan seperti pilkada misalnya. Ya, itu kan perlu juga kita cermati. Jadi pergerakan-pergerakan ini tentu tidak terlepas dari kepentingan elit partai politik, karena pada akhirnya undang-undang politik itu kan dibahas di DPR dan itu adalah perwakilan partai. Jadi kalau saya melihat saat ini survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei masih sebatas membaca popularitas figur dan elektabilitas figur. Jadi masih sebatas itu, jadi masih bisa dikatakan tes lapangan ini. Nah, tentu nanti deh dari fenomena ini nanti kita lihat lagi bagaimana undang-undang politik melihat menatap pilpres ini. Seperti itu menurut saya. Kembali ke figur timur, kata kuncinya ruangnya pasti terbuka. Karena bagaimanapun ya, Sulawesi Selatan ini
ya Sulawesi ini salah satu gudangnya pemimpin-pemimpin yang berkarakter saya kira ya. Dan saya kira tokoh-tokoh nasional pasti selalu mempertimbangkan untuk memilih ya figur dari timur karena Pak JK sudah membuktikan bagaimana solidaritas Indonesia Timur itu ketika dia maju dan saya kira khususnya kita Bugis Makassar ini dikenal sebagai masyarakat perantau. Jadi juga beberapa simpul-simpul masyarakat perantau dari Sulawesi saya kira banyak di berbagai pulau ya, di seluruh Nusantara ini di Indonesia ya. Baik. Saya kira itu. Baik sahabat dan sobat IPSO. Sudah lama dengan Pak Dr. Andi Suraman makin menarik. Pak Dokter ini kan karena terlanjur kita memetakan geopolitik dan memang kalau berbicara tentang kontestasi politik nasional, geopolitik itu sangat perlu diperhatikan. Ya, salah satu indikator Utama. Nah, kalau dilihat dari 3 tokoh yang muncul secara nasional sebagai pemilik survei teratas saat ini, Ganjarlah satu-satunya tokoh yang asli Jawa, Pak Dokter ya. Anies Baswedan ini diidentikan dengan tokoh Arab, tetapi berdarah Sunda, karena katanya dari garis ibu Sunda ya. Pak Prabowo pun kalau dicermati apalagi track record atau CV-nya, beliau ini memang juga tidak memiliki darah Jawa, hanya kebetulan lahir di Jawa dan menantu Presiden Soeharto. Nah tentu mereka bertiga ini kan kita kan sudah membeda tadi Ganjar. Nah Anies sendiri dengan Prabowo ini dengan statusnya yang bukan asli Jawa, seperti apa dia mencermati, menghemati geopolitiknya agar bisa bersaing dengan Ganjar? Itu kita bicara ketertarikan atau persepsi publik ya dari hasil survei. Kita juga perlu mencermati keinginan elit partai politik. Pak Ganjar ini adalah kader partai. Pertanyaannya apakah partainya Pak Ganjar akan mengusung beliau? Kalau dilihat sampai hari ini belum aman. Kemudian yang kedua, Pak Anies bukan kader partai. Dia lahir dari akademisi, ya kemudian masuk ke mendapatkan momentum masuk di DKI dan jadi gubernur. Tapi kan kita bisa lihat kedekatannya dengan figur-figur atau elit partai politik. Pak Prabowo ini yang sudah bisa dikatakan ada kendaraannya ya karena ada partai politiknya. Tapi pertanyaannya apakah saya kira sampai sekarang belum ada konfirmasi secara resmi bahwa Pak Prabowo siap untuk maju ya. Kalau yang dilihat lagi seperti Puan Maharani, ya saya kira balihonya sudah banyak beredar. Ya. Tapi secara langsung juga belum pernah ada pernyataan resmi bahwa akan maju. Ya. Saya kira masih sangat dinamis ini Pak Dir. Jadi saya kira ruang untuk figur timur ini tinggal menunjukkan keseriusan saja. Bagaimana melebarkan, memperkuat infrastruktur politiknya, ya, membentuk tim-timnya untuk menunjukkan ya kepada masyarakat bahwa betul-betul serius untuk maju saya kira. Baik, Pak Dokter, pertanyaan terakhir. Nah tentu ketika kita berbicara tentang Indonesia Timur, tentu bukan hanya persoalan figur atau calon pemimpin yang perlu kita gali, tetapi juga potensi-potensi yang lainnya. Selain misalnya potensi geopolitik yang cukup seksi karena 2 periode kan Pak JK membantu 2 presiden ya. Tentu ada potensi-potensi lain yang diukur dan dilihat oleh tokoh-tokoh Jawa sehingga selalu menjadikan Indonesia Timur itu sebagai daerah yang strategis. Seperti apa potensi-potensi di luar geopolitik itu yang bisa kita lihat dari Indonesia Timur yang memang menjadi daya tarik dalam dunia perpolitikan nasional kita? Ya, pertama track record kepemimpinan, ya kemudian tentu juga pertimbangan finansial ya saya kira untuk membiayai kos politik ini ya. Jadi bertemu dengan banyak masyarakat itu kan butuh biaya. Dan saya kira kalau dari sisi kos politik
figur-figur yang saya sebut tadi dari timur itu saya kira punya kemampuan ya. Iya. Tinggal memang bentuk keseriusan yang perlu ditunjukkan ya, supaya masyarakat juga bisa menangkap sinyalnya. Karena sinyal ini penting. Kalau ada sinyal bahwa ada mau maju, mungkin masyarakat akan mengatakan saya menunggu sikapnya. Ya. Dan potensi figur dari timur bisa lebih dari satu. Bisa. Kalau gerakannya masif, saya kira semua figur nasional tadi yang mau capres itu akan melirik timur. Ya, karena Pak JK misalnya kita jadikan contoh, Pak JK di periode pertama berpasangan Pak SBY itu kan dia ketua partai politik ya. Pada saat periode dengan Pak Jokowi bukan partai politik. Ya, tetapi siapa yang kita bisa lihat ya bagaimana Pak JK semasa mahasiswa adalah seorang aktivis, kemudian jadi pengusaha, ya, dan kepemimpinannya saya kira sangat diapresiasi ya, sangat diperhitungkan di Indonesia ini bahkan di luar negeri. Nah, saya kira kita butuh sebagai orang Bugis Makassar tentu kita berharap ya ada figur-figur selanjutnya yang dari kawasan timur ini yang bisa Menjadi the next juga ya menjadi the next figur ya yang muncul dari kawasan timur. Kata kuncinya Pak Dir, figur timur pasti punya ruang, tinggal keseriusan ya dan bagaimana mencermati ya peta politik nasional khususnya elit-elit partai politik. Jadi bagaimana bergaul dengan elit partai politik itu yang penting supaya bisa dapat dukungan. Ya, karena kalau tidak dapat dukungan dari partai politik kan nggak bisa capres, nggak bisa jadi calon kan. Nah itu masalahnya. Kecuali undang-undang politik misalnya membuka ruang seperti pilkada, ada independen. Nah ini juga menarik juga kalau ada yang muncul seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada yang calon yang bisa sanggup memenuhi ya dukungan KTP itu ya? Seperti itu Pak. Iya, paling terakhir sekali pertanyaan. Kata kelihatannya harus saya tanyakan ini. Ini kan baru-baru Pak JK memberikan sinyal yang cukup kuat bahwa dia akan ke Anies, ya kan? Nah, bagaimana pengaruh pemilih di Indonesia Timur ketika anggaplah salah satu dari Syahrul Yassin Limpo, Andi Amran, atau Sandiaga atau Rahmat Gobel itu dilirik oleh tokoh Jawa, misalnya Ganjar atau Prabowo misalnya, dengan JK berpihak pada tokoh di luar Indonesia Timur. Apakah bisa berpotensi terpecah suara ataukah karakter pemilih tetap bersatu pada figur yang perwakilan Indonesia Timur? Saya kira pasti akan ada pergerakan ya, ada pergerakan suara karena bagaimanapun kan figur-figur ini juga punya punya pendukung, dan punya pengaruh ya. Punya pengaruh untuk mempengaruhi suara di Sulawesi khususnya di kawasan timur juga ya pada umumnya. Seperti itu. Ya kata kuncinya di situ ya. Jadi kata kuncinya adalah menunjukkan keseriusan, ruangnya sekira sangat terbuka. Ya tinggal ya kita lihat nanti bagaimana ya di 2024 ini. Tetapi 2024 ini yang menentukan tentu juga bagaimana pergerakan di 2020, 2021 ya dan 2022 sampai ke 2024 ya, sampai bisa betul-betul ada yang meminang ya. Nah, kalau bicara pandangan saya pribadi rasionalnya memang figur timur itu hanya ya harus kita terima mungkin hanya bisa bermimpi sampai level cawapres ya. Kalau capres saya kira kalau pertimbangan geopolitik masih sangat susah. Masih sangat sulit ya. Baik, sahabat dan sobat IPISO, demikianlah diskusi santai bersama Bapak Dr. Andi Surahman Batara, Korwil Sulselbar, Lembaga Survei Carta Politika, dan juga beliau ini seorang aktivis tulen. Beliau ini jangan diragukan dalam segi kapasitas. Makanya beliau memang harus sering-sering tampil di IPISO untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Indonesia Timur. Harus siap ya, Pak Dokter ya. Satu lagi Pak Dir ya. Jadi selain tadi geopolitik juga isu-isu yang didorong oleh para figur dari Indonesia Timur ya. Bagaimana kebutuhan masyarakat dan kini masyarakat itu harus kita baca. Ya, itu seperti itu. Baik. Pak Dokter,
Jangan pernah jenuh untuk diundang ya, pada Insya Allah. saya. Pada Dan diskusi episode ini semakin banyak subscribernya, ya, supaya makin ramai pada saya. semakin impresif, Iya. ya, jangkauannya, dan semakin memberikan pendidikan politik Politik. ya, bagi masyarakat. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Dokter dan sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.